Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu kali murid-murid bertanya kepada Tuhan kapan akhir zaman terjadi dan apa tanda-tandanya. Maka Tuhan Yesus mengajarkan, tidak ada yang tahu kapan waktunya akhir zaman itu, tetapi yang penting ialah apa yang harus orang percaya lakukan, menyongsong akhir zaman. Di Matius pasal 24, ada 3 kata kunci yang harus diketahui oleh setiap orang percaya dalam persiapan menyongsong akhir zaman. 1, kata waspada. Artinya adalah supaya jangan orang percaya disesatkan. Jangan percaya kalau ada yang mengaku Mesias. Lalu walau ada perang, ada kelaparan, jangan juga percaya bahwa sudah tiba akhir zaman. Karena semua itu baru permulaan penderitaan. Lalu yang kedua, berjaga-jagalah, karena waktu Tuhan datang tidak diketahui. Ia akan datang seperti pencuri tidak terduga. Oleh karena itu, kamu harus siap sedia. Orang yang mengharapkan kedatangan Tuhan tidak akan terkejut ketika Tuhan datang, tetapi orang yang mengabaikan kedatangan Tuhan akan terkejut ketika Tuhan datang. Lalu yang ketiga, setia menanti kedatangan Tuhan. Firman Tuhan katakan, diberkatilah hamba itu yang ketika tuannya datang, tuannya itu mendapati dia sedang bekerja sedemikian rupa. Matius 24 ayat 46. Oleh karena itu, saat penantian akhir zaman adalah saat melakukan pekerjaan Tuhan. 3 kata kunci di Matius pasal 24 ditegaskan ulang oleh Tuhan Yesus dalam 3 perumpamaan di Matius pasal 25. Perumpamaan pertama ialah tentang 5 wanita bijaksana dan 5 wanita bodoh. 5 wanita bijaksana membawa minyak cadangan mereka, sehingga ketika mempelai pria datang terlambat, mereka siap menyongsongnya dan masuk ke ruang perjamuan kawin. Sedangkan 5 wanita bodoh tidak masuk ke ruang perjamuan, karena ketika mereka datang, pintu sudah tertutup. Dan kemudian disebutkan mereka tidak dikenal. Pada ayat 13 disampaikan makna dari perumpamaan ini. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu hari dan waktunya. Yang kedua, perumpamaan tentang 3 hamba penerima uang talenta. Seorang tuan yang akan bepergian jauh memberikan uang talenta untuk dijalankan oleh 3 hambanya. Hamba pertama menerima 5 talenta, hamba kedua menerima 2 talenta, dan hamba ketiga menerima 1 talenta. Hamba penerima 5 dan 2 talenta segera menjalankan uang talenta itu, sehingga berhasil melipat gandakannya, 5 menjadi 10 dan 2 menjadi 4. Sedangkan yang 1 menyimpan talenta itu sehingga tetap jumlahnya 1. Ketika tuannya pulang, ia meminta pertanggungjawaban. Hamba penerima 5 dan 2 talenta dipuji dan diberi hadiah, yaitu kepercayaan yang lebih besar. Pasal 25 ayat 23. Sedangkan hamba penerima 1 talenta dimarahi dengan sebutan, engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau akan dilemparkan ke dalam kegelapan yang ada, tempat tangisan dan kertakan gigi. Matius 25 ayat 31. Pelajaran dari perumpamaan ini ialah supaya kita setia mengerjakan perintah Tuhan. Perumpamaan yang ketiga tentang penghakiman terakhir. Ketika anak manusia datang, ia akan memisahkan orang ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama ditempatkan di sebelah kanannya dan disebut biri-biri. Sedangkan kelompok kedua di sebelah kirinya disebut kambing. Kemudian ia berkata kepada kelompok biri-biri, mari hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah upahmu kerajaan. Karena ketika aku lapar, kamu memberiku makan. Ketika aku haus, kamu memberiku minum. Ketika aku asing, kamu memberiku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberiku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Biri-biri heran dan bertanya, kapan kami melakukannya kepada tuanku? Mereka merasa tidak pernah melakukannya kepada sang raja.
Maka Anak Manusia akan menjawab, ketika kamu melakukannya kepada salah seorang saudaraku yang paling kecil dan hina, sesungguhnya kamu telah melakukannya kepadaku. Setelah itu Anak Manusia berkata kepada kambing-kambing, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk, enyahlah ke dalam api kekal. Karena ketika aku lapar, kamu tidak memberiku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberiku minum. Ketika aku asing, kamu tidak memberiku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberiku pakaian. Ketika aku sakit, kamu tidak melawan aku. Dan ketika aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Kambing-kambing bertanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, haus, asing, telanjang, sakit, dan di penjara dan tidak melayani engkau? Kami selalu menghormati orang-orang kaya dan orang-orang berjabatan, apalagi seorang raja. Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Matius 25 ayat 45. Perumpamaan kambing dan biri-biri mengajarkan kepada kita, satu, apapun yang kita lakukan kepada orang yang hina, orang yang kecil, ternyata kita sudah melakukannya kepada Anak Manusia, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dua, sekecil apapun yang kita lakukan kepada orang-orang kecil atau orang yang hina, semuanya dicatat oleh Tuhan dan akan mendapatkan pahala yang mengejutkan dari Tuhan pada hari penghakiman. Tiga, oleh karena itu, marilah kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan memanfaatkan setiap kesempatan untuk memberi makan orang kecil atau orang hina yang lapar, memberi minum orang kecil atau orang hina yang haus, memberi pakaian orang yang kecil atau orang hina yang telanjang, memberi tumpangan orang kecil atau orang hina yang tunawisma, mengunjungi orang kecil atau orang hina yang sakit, mengunjungi orang kecil atau orang hina yang terpenjara. Pada masa pandemi dan resesi yang sedang melanda negeri kita, kesempatan menjadi sangat terbuka karena banyak orang kecil yang kehilangan pekerjaan, yang tidak punya tempat tinggal, yang sakit, yang tidak punya uang untuk berobat. Mereka yang kecil dan yang hina adalah Kristus yang kelihatan. Oleh karena itu, layanilah mereka seperti kita melayani Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita. Amin.